Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Pagi ini kita bicara di dalam Mazmur ini mengenai keuntungan bergaul dengan Tuhan. Ada orang berkata, aduh saya nggak punya waktu untuk cari Tuhan. Saya banyak pekerjaan, saya banyak proyek, saya kurang waktu malah untuk hal-hal seperti itu. Saudara, orang-orang yang seperti ini akan mengalami kerugian. Tetapi kalau engkau melekat mencari Tuhan, akan mengalami keuntungan. Bukankah firman Tuhan berkata buat kita, kalau engkau cari kerajaan Allah lebih dulu, maka semua Tuhan tambahkan. Tetapi seringkali pola pikir kita terbalik. Kita menganggap kalau kita bergelut, kita menekuni hal-hal duniawi persoalan kita akan mengalami banyak jawaban. Saudara, mungkin ada benar dan tidaknya. Tetapi saya mau beritahu, kalau engkau cari Tuhan, itu luar biasa. Mari kita lihat renungannya di dalam Amsal pasal 1 ayat yang kelima pagi ini. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saya ambil satu judul bahwa temanya adalah keuntungan bergaul dengan Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat 5, kalau kita bergaul dengan Tuhan, keuntungannya adalah dua yang kita akan dapatkan. Yang pertama dikatakan tadi, saudara, kita katanya di dalam ayat 5, baiklah orang bijak mendengar. Artinya saudara mendapatkan kepekaan, bisa mendengar. Waktu engkau bergaul dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, dan dekat di dalam Tuhan, selalu saudara rindukan Tuhan. Saudara punya kepekaan untuk bisa mendengar berita-berita, terobosan-terobosan, jalan keluar. Mungkin persoalan kita berat, tetapi kalau kita dengar berita surga, maka surga punya jalan keluar untuk masalah kita. Surga punya kekuatan, kemampuan untuk membuat kita melewati semua masalah yang berat itu. Caranya adalah saudara, dengerin apa kata Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Maka telinga kita akan punya kepekaan yang tidak pernah kita dengar dari siapapun. Tapi surga mengerti tentang kita. Tuhan tahu jalan keluarnya. Saudara, kadang-kala kita mendengar berita-berita yang heboh, yang menakutkan, akhirnya kita terintimidasi. Lalu kita berpikir, saya mungkin kalah, saya tidak bisa ada jalan keluarnya, saya mungkin akan dipermalukan. Tapi kalau engkau mendengarkan dari Tuhan, punya kepekaan, di tengah masalah yang gawat sekalipun, akan ada kemenangan. Tuhan akan membuat semuanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perhatikan saudara, satu ayat saya akan bacakan. Mari kita melihat di dalam Yesaya, pasalnya yang ke-51, ayat 7 dan ayat ke-8. Perhatikan firman ini. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut. Wow, Tuhan itu dahsyat ya. Jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Saudara, Tuhan bilang jangan takut. Kalau engkau dengerin berita Tuhan, ada kepekaan, walaupun masalah itu rasanya, waduh ini menakutkan. Saudara, Tuhan bilang jangan takut. Kenapa? Perhatikan ayat 8. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan ngengat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi, kata Tuhan, keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Akan ada keselamatan, akan ada kelepasan yang Tuhan beri. Saudara, mungkin kita melihat jalan buntu, kita melihat kegelapan di tengah-tengah masalah kita, di tengah-tengah penyakit kita, di tengah-tengah beban-beban kita. Percaya waktu engkau bergaul dengan Tuhan, engkau akan mendengarkan ada berita-berita kemenangan. Lalu Tuhan tidak hanya menyelamatkan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan melepaskan engkau. Dan berkat itu tidak hanya kita alami, kata ayatnya tadi. Keturunan demi keturunan, itu long time, panjang sekali saudara. Tuhan akan kerjakan dari kekal sampai kekal ketika engkau bergaul dengan Tuhan. Sebab itu jangan anggap kerugian. Ada orang berkata, saya nggak punya waktu, sorry, saya malah justru membutuhkan waktu yang banyak. Saudara, sekarang pola pikir kita mesti dibalik, bahwa justru waktu kita bergaul melekat dengan Tuhan, ada di dalam hadiratnya, ada banyak keuntungan yang Bapak Ibu akan alami di tengah-tengah hidup kita. Yang kedua, saudara perhatikan apa keuntungan apa yang kita akan peroleh. Yang kedua adalah ketika kita hidup bergaul, saudaraku, dengan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya wawasan surga. Ya, kita akan mengalaminya. Saudara akan menambah ilmu pengetahuan kita.
Saudara lihat di dalam ayat 5 tadi dikatakan bahwa baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, itu kita sudah bahas. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kata memperoleh artinya kita mendapatkan wawasan surga. Kita akan alami, saudaraku, yaitu hal-hal yang sesuatu yang bukan informasi dari dunia, tetapi informasi yang daripada Tuhan. Caranya adalah belajar untuk melihat bahwa kalau kita bergaul dengan Tuhan akan ada satu informasi, akan ada satu berita, akan ada satu kabar yang luar biasa yang membuat kita akhirnya tidak pernah ragu lagi. Saya bacakan satu ayat di Yesaya pasal 48, ayatnya yang ke-6. Yesaya 48, ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang kau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Tuhan akan mengabarkan, Tuhan akan memberikan informasi yang belum pernah ada, yang tersimpan akan dibukakan sama Tuhan. Kalau kita dapatkan wawasan surga, kalau kita dapatkan banyak hal, saya percaya berapapun masalahmu, engkau akan mengalami kekuatan kemenangan dan kemerdekaan di dalam Tuhan. Engkau akan melihat terobosan demi terobosan. Kenapa? Karena itulah orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Dua keuntungan kita dapat, yaitu kita akan mengalami banyak hal diberkati Tuhan. Yang pertama adalah engkau akan banyak terus makin peka mendengar suara Tuhan. Yang kedua, saudara, engkau akan makin menambah, ditambahkan dengan wawasan-wawasan surga. Dan akhirnya engkau melihat persoalan itu kecil karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang selalu berjalan dan bersama dengan Tuhan dan katakan hari ini, Tuhan, aku tidak mau rugi lagi. Aku mau terus tinggal dalam hadirat Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Hari kemenangan, hari yang membuat saudara melihat kuasa Tuhan semakin nyata. Tuhan memberkati kita. Amin.